Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat tentang hukum Mendel kedua, atau disebut juga dengan hukum pengelompokan secara bebas. Pada saat pembentukan gamet, gen yang berada pada kromosom yang bukan homolognya akan berpasangan atau berkelompok secara bebas. Hukum Mendel kedua dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid, trihibrid, dan seterusnya. Kita akan melihat mengenai persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Bagaimana bentuk persilangannya? Kita dapat lihat pada contoh berikut ini. Disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman ercis biji kisut warna hijau. Bagaimanakah fenotip keturunannya dan tentukan perbandingannya? Nah, dari soal berikut ini kita lihat dulu yang mana yang dua sifat beda. Tanaman ercis biji bulat warna kuning. Nah, inilah dua sifat beda dari tanaman tersebut dengan tanaman. Ini tanaman ya. Ini tanaman ercis biji kisut warna hijau. Nah, itulah dua sifat bedanya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Seperti yang kita sudah ketahui, kita buat dulu parentalnya atau induknya. Kita buat di sini fenotipnya biji bulat warna kuning. Disilangkan dengan biji kisut warna hijau. Nah, selanjutnya tentukan bagaimana genotipnya. Biji bulat warna kuning, kita buat di sini genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Dan ini adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah bentuk galur murni atau homozigot. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya langkah kedua, gamet. Kita masuk dalam hukum Mendelnya. Pada saat pembentukan gamet, gen-gen atau alel ini akan berkelompok dan berpasangan secara bebas. Nah, bagaimana gametnya? Masing-masing dari alel tersebut kita pisahkan dan kita satukan kembali. B besar, K besar. Inilah gametnya untuk bulat warna kuning. Sedangkan ini B kecil, K kecil. Ini adalah gametnya. Nah, sebelumnya tadi kita buat ini jantan, ini adalah betina. Nah, selanjutnya kita buat F1-nya atau filialnya atau keturunannya. Berarti B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Jadi menghasilkan keturunan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Inilah untuk F1 dengan fenotip adalah 100% bulat kuning. Sampai sini sudah paham ya? Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan perbandingannya? Kita akan silangkan lagi F1-nya ini dengan sesamanya. Kita buat dalam parental kedua. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gametnya dalam berkelompok dan berpasangan secara bebas. Coba semua perhatikan. Nah, ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita buat seperti ini. B besar, B kecil. Lalu pasangkan dengan alel yang di sebelahnya. Ini kan K besar, K kecil, berarti kan 2 ya. Ini K besar, K kecil. Nah, ini K kecil. Di sini juga pasangkan K besar, K kecil.
Berarti gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Itu sama juga dengan yang sebagai yang di sebelah kanan ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, inilah gametnya untuk B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sekali lagi tadi gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, langkah selanjutnya setelah ini adalah kita akan melihat bagaimana F2-nya melalui diagram papan catur. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah sebagai berikut. Tentu kita akan buat diagram papan caturnya seperti ini. Coba semua diperhatikan. Inilah diagram papan catur untuk membuat hasil dari F2. Nah, kita buat di sebelah atas ini adalah jantan. Tadi kita masukkan gametnya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian juga dengan yang di betinanya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sampai sini sudah paham ya? Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, satu-satu semua kita akan isi dan kita nomori kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16 keturunan F2-nya. Kita akan lihat satu persatu. Ini adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Ini adalah B besar, B besar, K besar, K kecil. Demikian seterusnya kita akan membuat persilangannya sampai ke 16 keturunan ini kita dapatkan. Kecil, jangan salah menentukan kotaknya ya. Ini lebih besar lebih kecil, yang besar K kecil, lebih besar lebih kecil, K kecil K kecil. Ini lebih besar lebih kecil, K besar K besar, lebih besar B kecil, K besar K kecil. Ini B kecil B kecil, K besar K kecil. K besar, ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil, ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil, ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil, lalu ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, inilah hasil keturunan genotip untuk F2-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan fenotipnya? Nah, fenotipnya dapat kita lihat seperti ini. Fenotip. Nah, kita lihat dulu ini. B besar, B besar, K besar, K besar. Ini kan bulat kuning. Ini juga B besar, B besar, K besar, K kecil juga bulat kuning. Ini juga B besar, B kecil, K besar, bulat kuning. Dan seterusnya. Kita buat seperti ini. Secara singkat kita boleh buat seperti ini. Setiap ada yang B besar, titik, K besar, titik.
Ini titik ini artinya apa? Dapat B besar ini alelnya B besar dan B kecil. Ini juga dapat alelnya K besar ini K besar, K kecil. Sehingga di sini nanti ada terbentuk B besar, B besar, K besar boleh, B besar B kecil, K besar K kecil boleh, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini nanti ada 9. Ada 9 dengan fenotip berarti B besar tadi bulat, K besar kuning, ini berarti bulat kuning. Kita buktikan yang mana yang 9 itu. Ini nomor 1, B besar, K besar, K besar. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini enggak ya? 6, 7, 8, 9. Nah, itulah yang memiliki genotip B besar titik K besar titik ada 9 dengan fenotip bulat kuning. Selanjutnya kita boleh buat seperti ini. B besar titik K kecil, K kecil. B besar titik, sekali lagi titik di sini bisa kita buat B besar atau B kecil. Ini K kecil, K kecil. Nah, yang seperti ini ada 3 seperti ini. Bagaimana fenotipnya? Tentu bulat hijau. Nah, kita cari, kita buktikan yang manakah yang 3 untuk B besar titik K kecil, K kecil. Kita lihat di sini yang ada K kecil, K kecil, berarti langsung kita lihat. Ini 1, ini 2, nah ini 3. Itulah untuk bulat hijau. B besar, K kecil, atau B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya kita boleh buat seperti ini fenotipnya. B kecil, K titik. Ini artinya apa? Bisa di sini bisa K besar, bisa K kecil. Yang seperti ini juga 3. Ini adalah fenotipnya kisut. K besar tadi kuning, kisut kuning. Jadi kita lihat yang manakah di papan catur. B kecil, K besar boleh, K besar, K kecil boleh. Kita cari yang B kecil. Ini 1, ini, ini 2, satu lagi nih. Nah, ada 3. Jadi fenotipnya kisut kuning. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah seperti ini, kita buat fenotipnya atau genotipnya B kecil, K kecil. Yang seperti ini ada 1. Ini adalah kisut hijau. Ini ada 1, ini K kecil ya. Ini ada 1, yang manakah itu? Yang ini nomor 16. Nah, demikianlah hasil dari fenotip F2 beserta genotipnya gitu. Jadi sekali lagi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu ketentuan di persilangan di hibrid dengan 2 sifat beda untuk perbandingan F2-nya ya. Sekali lagi dalam hal ini berarti 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau. Demikianlah hasil untuk persilangan di hibrid, bagaimana menentukan fenotip dan perbandingan fenotipnya. Sekian dan terima kasih. Kita akan berlatih dengan soal-soal selanjutnya.